Halo, selamat datang di Cerita Kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada kisah tentang seorang kakek yang selalu dihina warga sekitar. Tetapi karena kesabarannya, beliau mendapat kemuliaan setelah beliau meninggal. Semoga melalui kisah ini, kita semua mendapat kebaikan dalam kehidupan ini. Pagi baru saja mereka di desa Karangjati, matahari masih malu-malu memecah embun yang menempel di dedaunan. Suara ayam berkokok dan dentingan sendok dari dapur warga mulai menggema perlahan. Tapi di halaman masjid tua di ujung kampung, satu sosok sudah lebih dulu bergerak sejak sebelum azan subuh berkumandang. Namanya Pak Rasim, tubuhnya kurus, wajahnya dipenuhi keriput, namun tatapannya teduh dan langkahnya tenang. Setiap hari, ia menyapu halaman masjid, mengelap kaca jendela yang berdebu, dan mengangkat air wudhu untuk para jamaah. Ia melakukannya tanpa diminta, tanpa bayaran. Tak banyak yang tahu tentang hidupnya. Ia tinggal di gubuk reyot di belakang masjid. Hanya satu kamar kecil beratapkan seng, seorang diri, tak ada keluarga, tak ada tamu yang datang, tak ada suara tawa dari dalam rumah itu. Tapi setiap malam, lampu kecilnya selalu menyala, dan dari celah jendela, terdengar lantunan ayat suci yang lirih namun meresap. Pak Rasim, kenapa nggak istirahat aja? Sudah tua, masa masih kerja? Tanya Pak Lurah suatu pagi saat melihatnya mengangkat tumpukan daun kering. Pak Rasim hanya tersenyum, kalau tubuh ini masih bisa bergerak, biarlah dipakai untuk membersihkan rumah Allah. Mungkin ini caraku bersyukur. Di mata sebagian warga, ia hanyalah tukang sampah, seseorang yang selalu membawa gerobak kecil, memunguti plastik bekas, botol kosong, dan sampah sayuran dari pasar. Beberapa anak-anak mengejeknya, memanggilnya Pak Sampah, tapi anehnya, tak pernah sekalipun Pak Rasim marah. Ia hanya mengangkat topinya dan tersenyum lebar. Namun bagi anak-anak kecil di sekitar masjid, Pak Rasim adalah kawan sejati. Ia selalu membawa potongan roti kering untuk mereka. Jika ada yang menangis, ia peluk. Jika ada yang jatuh, ia tiup lutut mereka sambil berkata, "Baca bismillah, nanti sembuh." Tak pernah ada keluhan dari bibirnya, bahkan ketika hujan mengguyur dan ia tetap mendorong gerobak sampahnya. Tak ada kata yang keluar selain tasbih dan syukur. Di sela tumpukan plastik dan kardus, ia sering menemukan halaman-halaman Quran sobek yang ia kumpulkan, cuci, dan simpan rapi dalam kotak kayu. "Kalau nanti saya mati, biar Quran ini yang jadi saksi," gumamnya suatu malam, sendiri, dengan tangan gemetar memegang lembaran itu. Warga Karangjati melihatnya setiap hari, tapi tak ada yang benar-benar tahu siapa dia, bagaimana masa lalunya, dari mana datangnya, apa yang dia sembunyikan dalam diam. Yang mereka tahu, dia hanyalah lelaki tua yang tak pernah mengeluh, yang hidupnya seperti tak berarti. Mereka belum tahu bahwa Allah sedang menyembunyikan mutiara di balik debu dan sampah yang sering mereka abaikan. Hingga suatu pagi, ujian itu datang diam-diam seperti angin dingin yang menyusup lewat celah pintu. Pasar Karangjati ramai seperti biasa. Di tengah keramaian itu, seorang ibu berteriak panik, "Ih! Makanan anak saya dimakan kucing." Sampah-sampah berserakan. "Siapa yang buang ini?" Beberapa warga menoleh ke arah gerobak tua yang sedang terparkir tak jauh dari situ. Di dekatnya, Pak Rasim sedang mengumpulkan sisa-sisa daun layu ke dalam karung. Ia baru saja selesai membersihkan got belakang pasar. Itu pasti ulah Pak Rasim. Dia sering ngubek-ngubek tong sampah. Jangan-jangan dia ambil makanan dari situ. Celetuk seseorang dengan nada tinggi. Beberapa pasang mata mulai memandang sinis. Padahal Pak Rasim hanya mengangkat wajahnya perlahan. Seperti biasa, ia tidak membela diri. "Saya cuma ambil sisa nasi buat kucing-kucing liar, Bu. Maaf kalau jadi berantakan," ucapnya pelan sambil menunduk. "Enak aja, jangan sok suci." "Ya, bilangnya buat kucing, tapi jangan-jangan buat diri sendiri," bentak si ibu tadi. Disambut bisik-bisik warga yang mulai meragukan niat baik lelaki tua itu. Hari itu, fitnah kecil itu menyebar lebih cepat dari biasanya. Di warung kopi, di teras musola, bahkan sampai ke grup WhatsApp RT. Apa iya selama ini dia cuma bersandiwara, pura-pura bersih padahal? Ada yang menyarankan agar Pak Rasim tak lagi diizinkan membersihkan masjid. "Malu-maluin, masjid kok dibersihin sama pemulung," kata salah satu remaja masjid dengan nada pungah. Ironisnya, hanya segelintir yang masih percaya padanya, anak-anak kecil yang biasa ia suapi roti, atau Ustaz Farid yang selalu melihatnya menangis saat sujud.
Malam itu, gerimis turun perlahan. Pak Rasim duduk bersandar di tembok masjid. Tubuhnya menggigil, tapi senyumnya tetap ada. Tangannya mengusap kepala seekor kucing kurus yang meringkuk di pangkuannya. "Maaf ya, Nak, gara-gara Bapak, kalian jadi ikut diusir dari pasar." Ia menoleh ke arah kubah masjid yang berkabut. "Ya Allah, kalau ini caramu membersihkan hati saya terima. Tapi jangan benci mereka, ya. Mereka cuma belum tahu." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Pak Rasim tidak datang subuh ke masjid. Tidak ada sapu di tangan, tidak ada senyum di wajahnya. Hanya ada gerobak tua yang diam di pojok halaman, dikelilingi oleh daun-daun kering yang dibiarkan tertiup angin. Halo, selamat datang di Cerita Kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, ada kisah tentang seorang kakek yang selalu dihina warga sekitar. Tetapi karena kesabarannya, beliau mendapat kemuliaan setelah beliau meninggal. Semoga melalui kisah ini, kita semua mendapat kebaikan dalam kehidupan ini. Pagi baru saja mereka di desa Karangjati, matahari masih malu-malu memecah embun yang menempel di dedaunan. Suara ayam berkokok dan dentingan sendok dari dapur warga mulai menggema perlahan. Tapi di halaman masjid tua di ujung kampung, satu sosok sudah lebih dulu bergerak sejak sebelum azan subuh berkumandang. Namanya Pak Rasim, tubuhnya kurus, wajahnya dipenuhi keriput, namun tatapannya teduh dan langkahnya tenang. Setiap hari, ia menyapu halaman masjid, mengelap kaca jendela yang berdebu, dan mengangkat air wudhu untuk para jamaah. Ia melakukannya tanpa diminta, tanpa bayaran. Tak banyak yang tahu tentang hidupnya. Ia tinggal di gubuk reyot di belakang masjid, hanya satu kamar kecil beratapkan seng, seorang diri, tak ada keluarga, tak ada tamu yang datang, tak ada suara tawa dari dalam rumah itu, tapi setiap malam, lampu kecilnya selalu menyala, dan dari celah jendela, terdengar lantunan ayat suci yang lirih namun meresap. "Pak Rasim, kenapa nggak istirahat aja? Sudah tua, masa masih kerja?" tanya Pak Lurah suatu pagi saat melihatnya mengangkat tumpukan daun kering. Pak Rasim hanya tersenyum. "Kalau tubuh ini masih bisa bergerak, biarlah dipakai untuk membersihkan rumah Allah. Mungkin ini caraku bersyukur." Di mata sebagian warga, ia hanyalah tukang sampah, seseorang yang selalu membawa gerobak kecil, memunguti plastik bekas, botol kosong, dan sampah sayuran dari pasar. Beberapa anak-anak mengejeknya, memanggilnya Pak Sampah, tapi anehnya, tak pernah sekalipun Pak Rasim marah. Ia hanya mengangkat topinya dan tersenyum lebar. Namun bagi anak-anak kecil di sekitar masjid, Pak Rasim adalah kawan sejati. Ia selalu membawa potongan roti kering untuk mereka. Jika ada yang menangis, ia peluk. Jika ada yang jatuh, ia tiup lutut mereka sambil berkata, "Baca bismillah, nanti sembuh." Tak pernah ada keluhan dari bibirnya, bahkan ketika hujan mengguyur dan ia tetap mendorong gerobak sampahnya. Tak ada kata yang keluar selain tasbih dan syukur. Di sela tumpukan plastik dan kardus, ia sering menemukan halaman-halaman Quran sobek yang ia kumpulkan, cuci, dan simpan rapi dalam kotak kayu. "Kalau nanti saya mati, biar Quran ini yang jadi saksi," gumamnya suatu malam, sendiri, dengan tangan gemetar memegang lembaran itu. Warga Karangjati melihatnya setiap hari, tapi tak ada yang benar-benar tahu siapa dia, bagaimana masa lalunya, dari mana datangnya, apa yang dia sembunyikan dalam diam. Yang mereka tahu, dia hanyalah lelaki tua yang tak pernah mengeluh, yang hidupnya seperti tak berarti. Mereka belum tahu bahwa Allah sedang menyembunyikan mutiara di balik debu dan sampah yang sering mereka abaikan. Hingga suatu pagi, ujian itu datang diam-diam seperti angin dingin yang menyusup lewat celah pintu. Pasar Karangjati ramai seperti biasa. Di tengah keramaian itu, seorang ibu berteriak panik, "Ih! Makanan anak saya dimakan kucing, sampah-sampah berserakan. Siapa yang buang ini?" Beberapa warga menoleh ke arah gerobak tua yang sedang terparkir tak jauh dari situ. Di dekatnya, Pak Rasim sedang mengumpulkan sisa-sisa daun layu ke dalam karung. Ia baru saja selesai membersihkan got belakang pasar. Itu pasti ulah Pak Rasim. Dia sering ngubek-ngubek tong sampah. Jangan-jangan dia ambil makanan dari situ. Celetuk seseorang dengan nada tinggi. Beberapa pasang mata mulai memandang sinis. Padahal Pak Rasim hanya mengangkat wajahnya perlahan. Seperti biasa, ia tidak membela diri. "Saya cuma ambil sisa nasi buat kucing-kucing liar. Bu, maaf kalau jadi berantakan."
ucapnya pelan sambil menunduk. Enak aja, jangan sok suci. Ya, bilangnya buat kucing, tapi jangan-jangan buat diri sendiri. Bentak si ibu tadi, disambut bisik-bisik warga yang mulai meragukan niat baik lelaki tua itu. Hari itu, fitnah kecil itu menyebar lebih cepat dari biasanya. Di warung kopi, di teras musola, bahkan sampai ke grup WhatsApp seperti, apa iya selama ini dia cuma bersandiwara, pura-pura bersih padahal. Ada yang menyarankan agar Pak Rasim tak lagi diizinkan membersihkan masjid. Malu-maluin, masjid kok dibersihin sama pemulung, kata salah satu remaja masjid dengan nada pungah. Ironisnya, hanya segelintir yang masih percaya padanya anak-anak kecil yang biasa ia suapi roti, atau Ustaz Farid yang selalu melihatnya menangis saat sujud. Malam itu, gerimis turun perlahan. Pak Rasim duduk bersandar di tembok masjid, tubuhnya menggigil, tapi senyumnya tetap ada. Tangannya mengusap kepala seekor kucing kurus yang meringkuk di pangkuannya. Maaf ya, nak, gara-gara bapak, kalian jadi ikut diusir dari pasar. Ia menoleh ke arah kubah masjid yang berkabut. Ya Allah, kalau ini caramu membersihkan hati saya terima. Tapi jangan benci mereka, ya. Mereka cuma belum tahu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Pak Rasim tidak datang subuh ke masjid. Tidak ada sapu di tangan, tidak ada senyum di wajahnya. Hanya ada gerobak tua yang diam di pojok halaman, dikelilingi oleh daun-daun kering yang dibiarkan tertiup angin. Pak Rasim mengangkat kucing itu, mengusap bulunya yang basah, lalu memeluknya seperti sahabat lama. Kamu pun tahu rasanya diasingkan, ya, bisiknya. Ia lalu membuka kotak kecil dari bawah tikar usangnya. Di dalamnya, ada lembaran-lembaran Al-Quran yang sudah menguning. Beberapa halaman berlubang, sebagian lagi sobek di ujungnya. Tapi huruf-hurufnya tetap utuh di hati Pak Rasim. Selama bertahun-tahun, setiap kali menemukan potongan ayat di antara sampah, ia bersihkan, cium, dan simpan. Ia tak tahu cara merangkainya seperti mushaf utuh. Tapi ia hafal di mana setiap potongan itu dulu ia temukan. Dari pasar, dari halaman rumah warga, bahkan dari selokan. Dan malam itu, setelah kehinaan demi kehinaan ia telan tanpa membalas. Ia mengangkat wajah dengan linangan air mata dan berbisik, "Ya Allah, hamba ingin menghafal ayat-ayat ini sebelum Engkau panggil." Keesokan harinya, Ustaz Farid melihat sesuatu yang tak biasa. Pak Rasim duduk di teras masjid, bukan dengan sapu di tangan, tapi dengan mushaf lusuh di pangkuannya. Bibirnya komat kamit, matanya fokus, tangannya gemetar tapi berani. "Pak Rasim, ngapain, Pak?" Sapa Ustaz pelan. "Saya mau belajar, Ustaz. Saya mau hafal, walau cuma sedikit. Saya tahu usia saya mungkin tak lama, tapi saya ingin mati dalam keadaan mencintai firman-Nya." Ustaz Farid terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Hari-hari berikutnya, warga melihat pemandangan baru. Lelaki tua yang dulu hanya dikenal sebagai tukang sampah, kini duduk di pojok masjid selepas subuh, menghafal ayat-ayat Al-Quran dengan suara lirih. Tapi cibiran belum berhenti. Ngapain orang seperti dia ngapalin Quran? Percuma. Pasti nggak kuat ingatannya, ejek seorang pemuda yang sering duduk di pojok warung. Namun Pak Rasim tak peduli, ia menghafal dengan air mata. Setiap ayat ia ulang sampai 10 kali, 20 kali. Kadang ia berhenti, menatap langit, lalu tersenyum sendiri. Satu persatu anak-anak kecil mulai duduk di sekelilingnya. Mereka mendengarkan, menirukan, bahkan mulai ikut menghafal. "Pak Rasim, kalau aku hafal surat Enas, nanti ajari surat Al-Falaq ya?" tanya Aska, si anak yatim. "Iya, nak, nanti kita hafalin bareng." Tapi Pak Rasim juga masih belajar. Dan sore itu, langit Karangjati berwarna jingga pucat saat suara lirih Pak Rasim melantunkan, "Qul a'udzu birabbil falaq." Suara yang dulu dianggap tak berarti, kini mengguncang hati mereka yang masih punya telinga iman. Tapi ujian belum usai, karena malam itu, ketika Pak Rasim pulang, ia mendapati pintu gubuknya terbuka. Kotak kayu tempat lembaran ayat-ayat suci ia simpan hilang, lenyap tanpa jejak, dan untuk pertama kalinya, wajah Pak Rasim tidak tersenyum. Kotak itu bukan sekadar kayu rapuh berisi sobekan kertas. Di dalamnya ada ingatan, ada harapan, ada lembar-lembar firman Allah yang ia pungut dari antara jijik dan celaan. Dan kini, semuanya lenyap, dirampas entah oleh siapa. Pak Rasim terduduk di ambang pintu gubuknya yang terbuka. Angin malam menelusup ke celah-celah tubuh ringkihnya. Tapi yang membuatnya menggigil, bukan udara dingin melainkan perasaan kehilangan, yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Ia memejamkan mata,
Satu persatu, potongan ayat itu muncul dalam ingatannya. Tapi otaknya sudah tua, banyak yang terlupa. Ia mencoba melantunkan Al-Falaq, tapi lidahnya tergagap di tengah-tengah. "Ya Allah, jangan ambil hafalan ini dari saya," bisiknya lirih, hampir tak terdengar. "Saya tidak punya apa-apa lagi selain ini." Esoknya, Ustaz Farid menemukan Pak Rasim tertidur di serambi masjid, bersandar pada tiang, dengan mata sembab. Ketika dibangunkan, ia hanya bertanya satu hal, "Ustaz, kalau Quran hilang dari ingatan, tapi hati masih mengingat, apakah itu masih dicatat sebagai amal?" Ustaz Farid terdiam, lalu menggenggam tangan Pak Rasim erat. "Yang Allah lihat bukan seberapa banyak ayat yang dihafal, Pak, tapi seberapa tulus hati menjaganya." Namun cobaan itu rupanya bukan akhir. Sejak kotak itu hilang, warga mulai melontarkan tuduhan baru. "Ada-ada aja, masa Quran disimpan di kotak sampah? Jangan-jangan dia cuma bohongin kita. Siapa tahu dia pura-pura sedih biar dikasihani." Dan yang paling menusuk adalah kalimat dari pemuda masjid yang dulu sering diejek karena malas ngaji. "Kalau benar-benar cinta Quran, kenapa nggak sekolah dari dulu? Sudah tua baru sadar agama, terlambat." Pak Rasim mendengarnya, tapi tidak membalas. Ia hanya menatap masjid dari kejauhan, lalu menunduk lama. Namun malam itu, ia mengambil keputusan paling berani dalam hidupnya. Ia mendatangi Ustaz Farid sambil membawa selembar kertas kosong dan berkata, "Tolong tuliskan satu surat yang paling pendek, Ustaz. Saya ingin mulai dari awal lagi. Kalau boleh, ajarkan saya dari huruf pertama. Saya tak mau mati sebelum bisa menanam satu ayat ke dalam dada." Dan dari situlah tekadnya lahir kembali. Lebih kuat, lebih dalam. Setiap malam, ia menyalin ayat dengan tangannya yang gemetar. Satu baris, satu harakat, satu detik demi detik yang menyakitkan namun penuh cahaya. Anak-anak kampung kembali duduk di sekitarnya, menyimak dengan mata berbinar. Bahkan beberapa ibu rumah tangga mulai curi-curi dengar dari balik jendela musola. Ia tak lagi menghafal untuk diingat tapi untuk ditanam dalam jiwanya. Pak Rasim tahu, lembar-lembar yang hilang bisa dicuri, tapi cinta kepada Al-Quran tidak akan pernah bisa dirampas. Kecuali jika ia sendiri menyerah, dan ia memilih untuk tidak menyerah. Malam itu, angin berembus lebih dingin dari biasanya. Masjid Karangjati diterangi lampu redup dan sisa-sisa harapan dari lelaki tua yang duduk di serambinya membaca. Dengan suara serak, mata yang harus berkedip beberapa kali hanya untuk mengenali satu huruf hijayah. Tapi ia terus melafal. Bismillahirrahmanirrahim. Lembar kertas usang hasil tulis tangan itu kini menempel di dinding kecil musola. Dihias warna oleh anak-anak yang ingin membantu. Mereka menamai papan itu, lembar cinta Pak Rasim. Namun ketika semangat mulai mengalir ke seluruh desa, takdir memberi satu hantaman terakhir. Pagi buta, suara gaduh membuat warga keluar dari rumah. Air bah dari sungai kecil meluap karena tanggul jebol. Beberapa rumah terendam. Masjid Karangjati tergenang setinggi betis. Karpet terendam, dinding basah, dan papan kecil tempat hafalan Pak Rasim hilang. Pak Rasim tiba tak lama kemudian tanpa alas kaki, memikul ember kecil untuk membantu menyurutkan air. Tapi begitu melihat dinding musola yang kosong, ia mematung. Tak ada yang tersisa dari lembaran tulisannya. Tak ada satu ayat pun. Anak-anak mulai menangis. Pak Rasim, suratnya hilang, ayat-ayatnya hanyut. Warga mulai berkumpul, melihat sosok renta yang kini terduduk di tengah genangan, memeluk papan kayu bekas tempat hafalan. Hujan masih turun, seolah langit pun ikut bersedih. Ustaz Farid mendekat, mencoba menghibur. Tapi Pak Rasim menatapnya, mata itu kini tidak berkaca-kaca, tapi bening, tenang, seolah tak ada yang perlu ditangisi lagi. "Ustaz, saya tahu sekarang, Al-Quran itu bukan tentang seberapa banyak yang kita tulis atau ingat, tapi seberapa besar kita rela kehilangan dunia demi satu hurufnya." Ia lalu berdiri perlahan, badannya goyah, tapi langkahnya tetap menuju ke arah kiblat. Di tengah musola yang basah, ia tak peduli. Dan untuk pertama kalinya, ia mengimami salat maghrib berjamaah, dengan suara parau, tapi penuh cahaya. Qul huwalahu ahad, seluruh jamaah menangis. Setelah salat, Pak Rasim tak langsung pulang. Ia duduk bersila, memandangi mihrab, diam, lama, bahkan ketika warga bubar dan musola kosong, ia tetap di sana. Dan saat malam turun sepenuhnya, tubuhnya bersandar ke dinding, nafasnya lambat, dan senyum kecil tak lepas dari wajahnya. Itu malam terakhir ia terlihat hidup. Pagi harinya, suara azan subuh menggema dari Masjid Karangjati.
Tapi tak seperti biasanya. Tidak ada langkah kaki tua yang datang lebih dulu untuk menyapu halaman. Tidak ada suara sapu lidi yang berirama. Tak ada Pak Rasim. Ustaz Farid merasa ada yang ganjil. Ia membuka pintu musola dengan cepat. Dan di sanalah, di pojok dinding tempat ia biasa menghafal, tubuh Pak Rasim masih bersandar dalam posisi sujud, tidak bergerak, tidak bergeming. Hanya ada senyum yang sangat damai, seperti seseorang yang pulang dengan tenang. Setelah menyelesaikan tugas terakhirnya, Allahu Akbar, bisik Ustaz Farid, air matanya langsung jatuh. Orang-orang berdatangan, sebagian menangis terisak, sebagian hanya bisa terdiam melihat lelaki yang dulunya diremehkan itu. Kini pergi dengan cara yang jauh lebih mulia dari siapapun yang pernah mereka kenal. Tubuh Pak Rasim masih hangat. Di sampingnya, terdapat sehelai kertas basah yang belum sempat kering dari tinta. Ya Allah, jika ini malam terakhirku, izinkan aku menghadapmu dalam keadaan mencintai ayat-ayatmu. Meski aku tak hafal sempurna, tapi aku ingin wafat dalam sujud, bukan dalam keluh. Dan Allah mengabulkannya. Ketika jenazah Pak Rasim dimandikan, semua takjub, wajahnya bersih. Seolah baru selesai berwudu, tersenyum, bau tubuhnya lembut dan harum. Tidak seperti tubuh kakek renta yang hidup di gubuk reot dan memulung tiap hari. Saat hendak dimakamkan, langit mendadak cerah. Burung-burung berputar di atas pemakaman desa. Tak ada yang tahu dari mana datangnya. Tapi keajaiban belum selesai. Malam Jumat berikutnya, aroma harum bunga semerbak dari arah makam Pak Rasim. Warga yang lewat kaget. Mereka mengira ada yang menabur parfum. Tapi ketika diperiksa, tidak ada siapa-siapa, hanya makam sederhana dengan nisan kayu bertuliskan, Rasim bin Soleh, pecinta ayat-ayat yang terlupakan. Wangi itu kembali hadir setiap malam, Jumat, selalu, bahkan hingga berminggu-minggu kemudian. Dan satu persatu warga mulai berubah. Masjid yang dulu sepi kini ramai. Anak-anak yang dulu ogah mengaji kini berebut ingin jadi penghafal Quran. Bahkan pemuda yang dulu mengejek Pak Rasim kini menjadi marbot masjid. Karena lelaki itu, kata Ustaz Farid sambil menunjuk ke arah makam, kita belajar bahwa hidup paling tinggi bukan soal jabatan atau ucapan orang, tapi seberapa dekat kita mati bersama kalamnya. Kalimat itu menggema di hati setiap warga Karangjati. Sejak kepergian Pak Rasim, desa yang dulu tak peduli dengan masjid, kini berubah perlahan. Anak-anak kecil yang dulunya bermain petasan di halaman masjid, kini sibuk mengeja huruf hijayah sambil duduk melingkar. Para ibu yang biasanya hanya berkumpul di teras rumah mulai datang ke pengajian sore. Bahkan para lelaki yang dulu hanya ke masjid saat Idul Fitri, kini tak pernah absen subuh berjamaah. Tapi perubahan paling mengejutkan justru datang dari orang yang dulu paling sinis terhadap Pak Rasim, Bagas, pemuda tanggung yang pernah mengejeknya sebagai sampah berjubah. Suatu malam, Bagas terlihat menangis sendiri di sudut makam Pak Rasim. Ia menggenggam selembar kertas kecil dengan tulisan, miring-miring, ayat-ayat pendek yang sedang ia coba hafalkan. Aku salah, Pak, bisiknya di antara isak. Dulu aku anggap Bapak hanya cari belas kasihan. Padahal Bapak lebih mulia dari siapapun yang pernah aku kenal. Sejak hari itu, Bagas menjadi penggerak gerakan ngaji malam, Jumat, sebuah tradisi baru yang lahir di desa, di mana siapapun bebas datang dan membaca satu ayat apapun yang mereka bisa. Tak ada penilaian, tak ada perlombaan, hanya satu tujuan, mendekat pada kalamnya. Dan setiap malam Jumat, wangi bunga itu tetap hadir, bukan dari karangan bunga, bukan dari dupa, bukan pula dari tanah yang dibasahi wewangian. Wangi itu datang begitu saja, mengalir lembut dari pusara Pak Rasim, menyusup ke setiap sudut masjid, lalu mengisi dada orang-orang yang rindu pada kebenaran. Warga mulai menyebutnya aroma pengingat. Ustaz Farid suatu malam berkata, Allah tidak mengangkat Pak Rasim karena status atau hafalan, tapi karena cintanya kepada ayat-ayatnya. Itulah yang mengharumkan kuburnya. Dan sejak itu, makam Pak Rasim tak pernah sepi. Bahkan orang dari desa lain mulai berdatangan. Beberapa hanya ingin mendoakan, beberapa duduk termenung lama, beberapa bahkan datang sambil membawa Quran, membacanya pelan-pelan di dekat pusara, seolah ingin berkata, kami lanjutkan perjuanganmu, Pak. Namun, sebuah kejutan baru sedang menanti, karena seseorang dari luar kota, yang tak pernah dikenal siapapun di Karangjati, tiba-tiba muncul membawa sebuah bungkusan lusuh. Isinya, kotak kayu tua yang hilang dulu bersama lembar-lembar sobekan Al-Quran yang dulu Pak Rasim kumpulkan, dan di bagian bawah kotak itu ada sebuah surat, bertuliskan tangan gemetar, tinta yang pudar, tapi masih terbaca. Jika suatu hari aku mati,
dan kotak ini kau temukan. Tolong teruskan perjuanganku. Jadikan ini saksi bahwa orang hina pun boleh bermimpi jadi penjaga kalamnya. Mata Ustaz Farid basah. Ia menggenggam surat itu, lalu menatap langit malam yang penuh bintang. Pak Rasim belum benar-benar pergi. Kini, nama Pak Rasim disebut di mana-mana. Bukan sebagai pengemis kasihan, bukan sebagai lelaki renta di balik gerobak tua, tapi sebagai pemantik cahaya yang mengubah sebuah desa dan kemudian dunia kecil di sekitarnya. Mushaf cinta Pak Rasim telah diperbanyak ribuan eksemplar. Dicetak dalam bentuk sederhana, tanpa hiasan mewah. Tapi setiap lembarannya membawa kisah. Kisah tentang seorang hamba Allah yang meski tak hafal semua ayat, rela mencari sepotong demi sepotong kalamnya dari tumpukan sampah. Dari pinggir jalan, bahkan dari sobekan waktu hidupnya sendiri. Di salah satu sekolah tahfidz di kota besar, seorang anak laki-laki bertanya pada ustaznya sambil memegang mushaf tempelan itu. "Ustaz, kenapa mushaf ini nggak seperti yang di toko-toko?" Sang ustaz menjawab sambil tersenyum, "Karena ini bukan mushaf biasa. Ini mushaf yang ditulis oleh cinta, bukan tinta. Yang dibangun dari ketulusan, bukan percetakan." Anak itu mengangguk, lalu mulai membaca dengan suara pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan begitulah warisan Pak Rasim tersebar, bukan harta, bukan rumah, bukan jabatan melainkan cinta yang tak busuk dimakan tanah. Di Karangjati, makam Pak Rasim kini tak lagi sepi. Ditanami bunga-bunga yang tumbuh subur tanpa disiram. Dijaga oleh para santri cilik, dan tiap malam Jumat, aromanya tetap sama, wangi yang menusuk ke dalam hati. Bagas kini menjadi guru ngaji. Ia tak pernah lupa malam ketika ia pertama kali menangis di samping pusara itu. Ia mengajar bukan dengan keras, tapi dengan lembut seperti cara Pak Rasim dulu menyapu jalan, pelan, tapi konsisten. Tak dilihat orang, tapi meninggalkan jejak bersih di hati siapapun yang melewatinya. Ustaz Farid pun menulis sebuah buku kecil berjudul Sujud yang Mengharumkan Tanah, berisi kisah hidup Pak Rasim, yang kemudian viral di mana-mana. Ia menutup bukunya dengan satu kalimat, "Jangan pernah remehkan hidup orang yang dekat dengan Al-Quran, meski ia tak pandai membaca, karena yang dinilai bukan fasihnya lidah, tapi bersihnya niat." Kini, setiap anak Karangjati mengenal nama Pak Rasim sebelum mereka kenal nama presiden, dan setiap orang tua menyebut kisahnya sebelum tidur agar anak-anak tahu bahwa menjadi mulia tak selalu butuh gelar. Cukup satu, cinta yang jujur pada ayat-ayat Allah. Dan jika malam Jumat tiba, siapapun yang lewat di jalan depan masjid kecil itu akan berhenti sejenak, menunduk, menghirup dalam-dalam, karena wangi itu masih ada, masih nyata, masih menjadi pengingat bahwa kadang yang tampak hina di mata manusia adalah yang paling dekat dengan langit. Tamat.